Tasya Sutirso yang akan memandu diskusi pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Oke, dialog hari ini akan membahas mengenai pelecehan seksual dan perundungan dalam kampus yang masih marak terjadi. Bersama rekan saya dari UKM Satgas P4GN dan Anti Perlindungan serta Anti Kekerasan Seksual, Kak Rizgon. Selamat malam, Kak. Apakah Selamat malam. Ya, selamat malam, Kak. Kayaknya kurang afdol ya kalau belum perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizkon Hairul Anam, asal dari Pemalang, Jawa Tengah, mahasiswa Unjaya dari Prodi Hukum semester 3. Di UKM Satgas P4GN dan Anti KSP, saya menjabat sebagai Kepala Departemen Advokasi yang mana menaungi 3 divisi, yaitu Divisi Anti Narkotika, Divisi Anti Perundungan, dan Divisi Anti Kekerasan Seksual. Cukup. Oke, makasih, Kak. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah cegah kekerasan seksual, perundungan, bullying di lingkungan kampus. Jadi kami mengusulkan tema ini karena sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu bahwa terjadi banyak kekerasan maupun pelecehan seksual dan bullying. Dan semoga dengan adanya diskusi ini dapat menjadi pandangan dan pembelajaran untuk kita semua agar lebih hati-hati dan waspada. Oke, baiklah kita masuk pada inti topiknya pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke, Kak. Jadi di sini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari banyak orang. Jadi di sini ada pertanyaan. Apa sih, Kak, yang memicu pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut yang terjadi saat ini? Silakan, Kak. Baik. Yang pertama yaitu mengenai fenomena kekerasan seksual atau pelecehan seksual, khususnya di lingkungan kampus. Memang berdasarkan data dari Mendikbud, lingkungan kampus merupakan salah satu tempat yang paling banyak menjadi objek dari kekerasan seksual. Kemudian yang kedua yaitu data dari Komnas HAM bahwa 2 dari 3 wanita di Indonesia per jam mengalami kekerasan seksual. Ini merupakan suatu kondisi yang cukup memprihatinkan tentunya. Lalu dari banyaknya kasus-kasus tersebut, mengapa sampai saat ini kok masih terus naik, tidak ada turun-turunnya dari pelaku kekerasan seksual? Pasti ada latar belakang yang melatar belakangi timbulnya aksi kekerasan seksual dari pelaku. Yang pertama yaitu adanya perbedaan relasi kekuasaan ataupun tinggi rendahnya strata. Maksudnya seperti gini, dalam relasi kekuasaan yaitu contohnya antara dosen dan mahasiswa. Dosen tentunya mempunyai relasi yang lebih tinggi terhadap mahasiswa sehingga bisa mengeksploitasi kelebihan tersebut, kekuasaan tersebut untuk memicu atau memberikan peluang, meningkatkan peluang melakukan tindakan pelecehan seksual kepada mahasiswa. Kemudian antara sesama mahasiswa yaitu dari rendah tingginya strata.
Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan. Tentunya laki-laki mempunyai power yang tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki lebih banyak melakukan tindakan kekerasan seksual. Pertama karena dari perempuan tentunya sangat sulit untuk melakukan pencegahan karena perempuan mempunyai sifat yang lebih feminim atau lemah, sehingga ketika terjadi dua-duanya terjadi kekerasan seksual atau paksaan, pasti yang lebih tinggi yaitu dari laki-laki. Mungkin sekian pertanyaan yang pertama. Oke, Kak. Oke, jadi itu. Tapi kan sebelum itu kan berarti wanitanya juga berpengaruh dong, Kak. Nah, dari wanitanya sendiri itu tuh apa aja sih, Kak, yang bisa memicu gitu untuk kayak tadi dosen melakukan itu kepada mahasiswanya, dan laki-laki juga yang melakukan kayak gitu ke wanita, itu ada aspek-aspek tersendiri nggak untuk wanitanya gitu? Baik, memang dalam sepengetahuan saya dalam suatu tindakan kejahatan dalam teori viktimologi, setiap kejahatan itu ada peran dari korban. Nah, terus dikaitkan dalam kekerasan seksual ini, peran dari korban itu apa? Menurut saya, karena stigma dari orang-orang kan peran dari korban yaitu pakaian, begitu banyak stigma gitu. Padahal datanya pakaian-pakaian tidak berhubungan dengan pemicu kekerasan seksual, karena banyak yang memakai pakaian tertutup tapi tetap dijadikan sasaran kekerasan seksual. Lalu menurut saya penyebab dari timbulnya kekerasan seksual dari korban yaitu adanya kesempatan di sini, yaitu pertama ketika contohnya dari dosen dan mahasiswa, kesempatan kalau pengalaman dari kasus-kasus yang biasa terjadi yaitu seperti pada bimbingan tersebut yaitu memberikan kesempatan berdua antara dosen dan mahasiswa. Lebih parah lagi jika melakukan bimbingan di luar kampus, maka hal tersebut bisa memberikan kesempatan yang lebih besar kepada dosen untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Maka dari hal tersebut yaitu dari perempuan yaitu untuk meminimalisir kesempatan tersebut untuk pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual kepada dirinya. Nah, kemudian antara mahasiswa dan mahasiswa menurut saya juga sama, yaitu adanya kesempatan. Kemudian biasanya korban itu tahu bahwa pelaku itu akan melakukan tindakan tersebut, tetapi dia lebih memilih diam. Memilih diam karena ketika sudah terjadi atau mulai tindakan kekerasan seksual, biasanya pelaku itu memberikan ancaman-ancaman, sehingga hal tersebut wanita lebih memilih pasif. Mungkin itu. Ya, jadi untuk kalau bagaimana caranya itu untuk korban bisa bicara atau mengungkapkan itu gimana ya, Pak? Kan ya kan kita nggak tahu nih atau ada apa enggak gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita ditanya bagaimana cara membuat korban itu tuh terbuka, itu gimana, Pak, caranya? Ini juga termasuk dari prokernya dari UKM ya, dari UKM Satgas. Yang pertama yaitu terkait membuat pelaku itu speak up
Yang pertama karena kenapa sulitnya pelaku speak up? Yang pertama yaitu rumitnya pengaduan dari kampus juga, di kampus kita juga, untuk pengaduan seperti ini juga belum terlihat jelas, belum ditujukan secara jelas kepada mahasiswa. Maka dari UKM Satgas ini berupaya untuk melakukan proker, yaitu aduan-aduan. Aduan-aduan ini bisa dilaporkan bukan hanya dari korban, tetapi dari saksi. Jika saksi melihat adanya tindakan-tindakan, maka bisa melapor kepada UKM kami, tim kami Satgas. Terus bagaimana dengan itu? Dengan identitasnya? Dari kami menjamin identitasnya aman. Kemudian langkah kami setelah menerima aduan apa? Yaitu memberikan laporan kepada kampus sesuai prosedur yang tepat. Mungkin cukup. Ya, oke. Baik. Jadi dari UKM sendiri sudah diadakan gitu ya Kak, untuk menunjang itu semua. Oke. Mungkin buat teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan untuk kakaknya langsung bisa. Oke, silakan Kak Rain Susilo-Tamar. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rain Susilo-Tamar. Saya dari Maluku, kuliah di Universitas Merdeka Malang. Mau bertanya tentang ini, Pak. Tadi saya tangkap tadi. Jadi tadi saya tangkap itu perlu adanya fokus, perlu ada kesadaran itu, Kak. Jadi berdasarkan kesimpulan saya bahwa pemberlakukan itu termasuk hukuman kebirit. Hukuman kebirit. Kebir itu tampaknya dianggap sebagai jawaban tapi tidak dilaksanakan itu. Jadi misalnya itu pendekatan hukum bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan tindakan kejahatan kekerasan seksual itu. Jadi terlalu banyak di Indonesia. Jadi saya saran sedikit, kita harus ada perlu kesadaran dan kerjasama itu dalam suatu tim atau kelompok. Misalnya UKM, unit kegiatan kerja mahasiswa, dalam pemerintah, masyarakat itu. Jadi mencari akar permasalahan dan penanganan itu yang tepat untuk menangani kejahatan kekerasan seksual itu. Jadi penanganan itu sangat penting. Jadi kita harus fokus terhadap perlindungan hukum bagi korban maupun saksi, baik dalam hal berkaitan dengan anak maupun orang dewasa, laki-laki atau perempuan yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual itu. Jadi misalnya saja, misalnya orang bertanya bagaimana cara mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual itu. Ya, satu itu bersikap percaya diri saja. Dua itu mempelajari, kalau semacam perempuan ya, mempelajari ilmu bela diri untuk keadaan darurat itu. Empat itu waspada terhadap lingkungan sekitar, lingkungan gelap. Lima, menghindari tindakan pelecehan di tempat kerja itu, seperti kampus. Kalau pertanyaan saya nih, sanksi apa yang paling tepat dijatuhkan pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus atau area kampus, dan mengapa perilaku kekerasan seksual dan pelecehan bisa terjadi, dan bagaimana kebiri kimia berperan sebagai saksi progresif bagi perlindungan anak dan kekerasan seksual itu. Terima kasih. Baik, suatu diskusi atau tanggapan yang bagus dari saudara Rain Susilo-Tamar. Kemudian sedikit untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai sikap tegas dari kampus. Yaitu yang pertama, memang karena
tindakan kekerasan seksual ini dalam lingkungan kampus belum diatur secara menyeluruh atau menyatu se-Indonesia, se-kampus Indonesia, maka tiap-tiap penyelesaian dari kampus itu berbeda-beda sesuai dengan peraturan dan disiplin kampus. Yang pertama yaitu kampus A untuk melakukan sanksi terhadap kekerasan seksual, yaitu seperti memulangkan ke orang tuanya. Kampus B yaitu melakukan DO, drop out. Kampus C langsung dibawa ke ranah hukum. Penyelesaiannya itu memang beda-beda. Kemudian menurut saya langkah yang tepat yaitu yang pertama, karena kekerasan seksual merupakan salah satu dari pelanggaran hukum, maka yang pertama yaitu adanya sanksi hukum. Jadi kampus wajib melakukan atau menindak mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan seksual kepada pihak terkait. Karena apa? Sebenarnya dari pengalaman-pengalaman yang saya baca, banyak kampus ketika melakukan tindakan kekerasan seksual yaitu menutup kasus tersebut karena agar kampus tersebut tidak tercoreng. Itu kan suatu hal yang salah. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan drop out. Drop out merupakan menurut saya menjadi salah satu upaya yang sangat tegas ya, karena bisa menimbulkan efek jerah kepada mahasiswa lain, memberikan pikiran-pikiran ketika akan melakukan tindakan kekerasan seksual, maka taruhannya yaitu drop out. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi apa? Kedua itu mengapa perilaku kekerasan seksual dan pelecehan bisa terjadi? Baik, mengapa perilaku seperti yang tadi dijelaskan, yaitu adanya kesempatan. Kemudian yang kedua yaitu tindakan kekerasan seksual dari sisi pelaku, yaitu karena minimnya pendidikan, karena minimnya pengetahuan edukasi berkaitan tentang seks, khususnya di usia dini, karena ketika di usia dini seorang anak diajarkan kepada bagian-bagian yang private bahwa hal ini tidak boleh disentuh, bagian ini tidak boleh menyentuh ke bagian orang lain, maka itu akan masuk ke dalam otak, akan menjadi pikiran atau menjadi doktrin positif ketika dia sudah menjadi dewasa. Jadi menurut saya salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pengetahuan atau edukasi mengenai seks. Ketiga belum. Kalau yang ketiga tuh bagaimana kebiri kimia berperan sebagai saksi progresif bagi perlindungan anak dan kekerasan seksual. Baik, mengenai kebiri, mengenai sanksi atau tindakan kebiri kepada pelaku, memang saat ini
banyak menuai pro dan kontra. Pro-nya tentunya yaitu akan memberikan efek jerah sehingga pelaku tidak akan melakukan tindakannya lagi karena sudah dikebiri. Ya, kemudian kontranya tentunya yaitu melanggar hak asasi manusia. Namun dari dua sisi itu menurut saya jika tindakan yang dilakukan yaitu melampaui batas seperti melakukan tindakan kekerasan seksual yang tidak sewajarnya, maka patut dilakukan tindakan kebiri kepada pelaku. Mungkin Oke Kak, ya saya saran sedikit ya Pak. Kalau saya sih, kalau sebagai generasi sekarang itu pemuda-pemudi itu merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada yang penting itu. Jadi memberikan contoh yang baik. Jadi misalnya saat era globalisasi sekarang itu peran mahasiswa itu sangat penting, sangat mempengaruhi terhadap bangsa. Jadi kebanyakan salah sedikit kebanyakan demo itu terus itu. Jadi intinya baik buruknya suatu masyarakat atau pemerintah dilihat dari kualitas pemudanya. Karena generasi pemuda ini adalah penerus bangsa dan negara. Jadi generasi sekarang harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya itu. Jadi kita harus memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjuang terus, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Jangan berbuat sesuatu kata-kata yang tidak pas, negatif, dan kata-kata yang tidak wajar perempuan dengar itu kan. Jadi pelecehan seksual itu merupakan kejahatan terhadap kesusilaan itu. Melanggar 5 sila juga itu juga termasuk. Sebagai diatur dalam pasal 294 ayat 2. Itu memberikan hukuman hingga 2 tahun 8 bulan dan denda uang itu. Jika terjadi kekerasan seksual, hukumnya itu dinaikkan dinaikkan menjadi 12 tahun. Jadi intinya kita harus ada kerjasama dalam masyarakat. Itu saja yang saya saran. Mohon maaf. Terima kasih, Kak. Baik. Ya, tanggapan yang sangat bagus sekali. Yang pertama poin tentang mahasiswa. Ya, mahasiswa dari kita sendiri sebagai seorang mahasiswa yaitu sebagai agen of change, agen perubahan, perubahan besar, yakni dari hal kecil, perubahan di lingkungan kampus, perubahan di lingkungan dan perubahan di lingkungan masyarakat. Dan menurut saya minimal perubahan yang harus dilakukan setiap mahasiswa yaitu perubahan terhadap diri sendiri, perubahan untuk berbuat baik. Karena berbuat baik akan memberikan perubahan besar ke segi-segi yang lain. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dan jawabannya sangat ini ya, spesifik sekali. Dan ini saya ingin menanggapi tentang jawaban Kak Diskon sendiri tadi. Tadi kan disebutkan bahwa pelaku pelecehan seksual itu akan di drop out. Nah, bagaimana dengan korban? Apakah juga akan di drop out atau dipertahankan? Bila dipertahankan, si korban juga akan menanggung malu bila tetap di kampus. Bagaimana kebijakan kampus untuk korban tersebut, Pak? Baik, pertanyaan yang cukup menarik. Untuk korban tentunya itu dengan tindakan yang tegas. Untuk pelaku dengan
melakukan tindakan-tindakan yang tegas. Kemudian untuk korban, apakah korban harus disamakan dengan pelaku? Salah satunya dengan drop out. Tentunya tidak, karena dia posisinya yaitu sebagai korban. Kemudian terkait jika korban tidak drop out, bagaimana kehidupan dia di kampus? Maka ini menjadi peran dari teman-teman kampus, atau hanya ketika terdapat korban dalam tindakan kekerasan seksual, harusnya memberikan kesadaran pada diri masing-masing agar tidak dari pihak perempuan agar meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Kemudian dari pihak yang kemungkinan akan menjadi pelaku, yaitu untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Poin pentingnya yaitu sebagai sesama mahasiswa, ketika melihat korban, ketika mengetahui bahwa si korban itu si mahasiswa tersebut yaitu kekerasan seksual, ya kita harus bersosialisasi seperti biasanya, jangan malah diacuhkan atau dikucilkan. Mungkin cukup. Ya, baik Kak. Jadi kita harus saling merangkul gitu ya Kak, untuk semuanya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan untuk open mic. Oke, ini di chat ada yang bertanya. Ini mau langsung open mic atau dibacakan? Oke, ini dibacakan saja. Oke. Ini ada pertanyaan dari Villa Hestina. Oh, bukan ya, dari bukunya. Oh, ini. Dari Aliyah. Izin bertanya, Kak, mengapa pada saat perundungan atau pelecehan seksual, seolah korban yang disalahkan dan sedangkan pelaku yang dilindungi? Oke, Kak. Baik, ini merupakan yang salah satu menjadi problem ya. Kenapa tindakan kekerasan seksual semakin tahun semakin meningkat? Ya karena hal ini, karena stigma buruk dari masyarakat. Dalam penelitian yang saya baca bahwa 70% masyarakat ketika mengetahui atau melihat terjadinya kekerasan seksual, yaitu menyalahkan korban baik dari pakaiannya ataupun dari perilakunya. Kemudian kenapa pelaku seolah-olah dilindungi? Sebenarnya pelaku sebenarnya tidak ada yang melindungi pelaku, tetapi lebih karena pelaku itu tidak terekspos atau pelaku itu tidak diketahui penyebabnya, yaitu karena korban tidak melakukan speak up. Itu poin yang pertama. Oleh karena itu dari upaya kami dari UKM Satgas, yaitu melakukan edukasi dengan bentuk poster-poster di Instagram untuk memberikan edukasi, salah satunya yaitu untuk berani melapor ketika terjadi kekerasan seksual. Iya, oke. Jadi memang dari si pelakunya juga kurang
ini ya, terlalu menyalahkan kadang-kadang emang gitu. Tapi dari sisi korbannya juga mungkin Kak, kan nggak semuanya nih di pakaian dalam berpakaian gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya juga wanitanya juga yang sama-sama mau tuh gimana Kak? Itu apakah kesalahan dari laki-lakinya atau perempuan juga gitu? Maaf, gimana tadi inti pertanyaannya? Ulang. Iya Kak, jadi kan disebutkan bahwa si pelakunya kan menyalakan pakaian perempuan, terus kayak gitu. Nah, ketika kalau misalnya wanitanya juga yang berpakaian kayak tertutup, tapi mereka sama-sama mau, gimana Kak? Maaf, tadi suaranya putus-putus di saya. Maksudnya pelaku tadi suka sama suka atau gimana? Iya Kak. Ya, oke. Yang pertama yaitu terkait pelaku suka sama suka. Ini merupakan dua konteks berbeda ya. Karena pengertian dari kekerasan seksual sendiri yaitu kata kuncinya adanya paksaan, adanya kekerasan, dan adanya kontak fisik. Kontak fisik tersebut tidak diizinkan kepada korban. Jika korban suka sama suka, maka menurut saya ini bukan termasuk ke dalam kekerasan seksual. Mungkin pengetahuan saya segitu. Jika ini Kak, kalau misal si pelaku kan menyalakan pakaian perempuan dengan awalnya juga sama-sama mau nih. Nah, tapi lambat laun si perempuannya itu menyesal dan akhirnya terjadi playing victim gitu Kak. Itu gimana Kak? Cara menanggulanginya? Baik. Yang pertama ini pertanyaan yang cukup menarik karena gini, kekerasan seksual, ketika terjadinya kekerasan seksual biasanya korban tidak enggan melakukan pengaduan. Kemudian dalam kasus ini yaitu ketika korban sebelumnya suka sama suka, tetapi kemudian dia menyesal dan melaporkan ke pihak terkait atau melakukan pengaduan. Yang pertama yaitu jelas harus adanya bukti, minimal adanya bukti. Salah satu buktinya yaitu bukti bahwa si pelaku melakukan tindakan atau melakukan paksaan kepada korban. Jika bukti tersebut tidak ada, menurut saya sulit untuk si korban yang sebelumnya suka sama suka melakukan pengaduan dalam konteks kekerasan seksual. Ya, oke Kak. Kita lanjut ke pertanyaan aja ya Kak. Ini ada Zaratu Nisa. Bagaimana kita sebagai korban menghadapi catcalling? Ini pertanyaan yang cukup sulit karena catcalling biasanya korbannya cewek, sedangkan saya laki-laki. Mungkin kalau dari sudut laki-laki saya, yaitu kenapa sih laki-laki kok bisa melakukan catcalling? Yang pertama yaitu untuk
mencari perhatian kepada si korban atau si cewek. Kemudian yang kedua yaitu sekedar iseng itu. Nah, masalahnya yaitu biasanya laki-laki pelecehan seksual jadi merupakan suatu hal yang lumrah dianggap oleh pelaku, khususnya dari laki-laki. Untuk cara mengatasi, saya belum ke sana, belum bisa memikirkan karena itu dari sudut pandang lain. Ya, oke, Kak. Tapi sudah menyinggung ke sana lah, Kak. Udah ada jawabannya sedikit. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan. Mengapa dari pihak Satgas tidak membuat program sosialisasi yang terdapat? Ini pertanyaannya gimana? Itu Kak, pertanyaan tadi Kak. Baik, mungkin apakah di UKM Satgas akan ada program sosialisasi? Yang pertama yaitu dari UKM Satgas, yaitu program kerja dari UKM Satgas, yaitu poin pentingnya ada 3. Yang pertama mengenai edukasi, kemudian sosialisasi, dan konseling. Konseling yaitu berupa aduan. Nah, di dalam proker sosialisasi ini di UKM Satgas memang akan sudah direncanakan diadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini untuk divisi anti perundungan yaitu di sekolah-sekolah, dan untuk divisi anti kekerasan seksual dan anti kekerasan seksual masih belum ada keputusan. Jadi intinya dari UKM Satgas tentunya akan melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk mengedukasi, kemudian untuk memberikan pemahaman dasar agar tidak terjadinya kekerasan seksual maupun perundungan. Bicara tentang perundungan. Oke Kak. Jadi pasti dari UKM sendiri akan mengadakan sosialisasi ya Kak. Bisa bicara tentang perundungan sendiri Kak. Di kampus itu kan kadang kita kan kayak saling dekatnya dengan teman gitu kan. Jadi kita tuh nggak tahu nih kita tuh dengan berbicara itu menyinggung atau tidaknya gitu Kak. Bolehlah Kak saran gitu kan buat kita semua gitu tentang pembulian itu gimana sih Kak gitu. Kadang kan kita yang sakit hati juga kan kayak nggak mau bicara tapi asal diam dan tidak tiba-tiba ada masalah gitu Kak. Baik, untuk terkait perundungan, kalau terkait perundungan khususnya di kalangan kampus, untuk terjadinya perundungan berupa fisik biasanya terjadi yaitu di masa-masa ospek, itu bentuk perpeloncoan. Terus lebih besarnya itu yaitu perundungan verbal dengan melakukan perkataan seperti si gendut, itu. Selain itu juga yang biasa terjadi di
lingkungan kampus, yaitu perundungan relasi sosial. Artinya gini, ketika ada 4 orang yang sebelumnya merupakan sahabat, kemudian 3 orang ini mengucilkan yang satu yang dulunya sahabat, ini merupakan suatu bentuk perundungan relasi sosial. Kemudian untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang pertama yaitu tentunya kita tidak bisa diam begitu saja, karena itu pengetahuan dasarnya yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti korban. Jadi jika korban perundungan melakukan pasif atau diam, maka hal tersebut akan menjadikan pelaku itu akan melakukan tindakan yang berulang-ulang. Terus langkah yang dilakukan yaitu apa? Yang paling pertama yaitu kita harus melawan. Melawan itu bukan berarti langsung secara tegas. Salah satu bentuk perlawanan yaitu kita menjauh dari hal yang menimbulkan perbuatan bullying. Itu sebagai suatu tindakan perlawanan, bukan hanya untuk diam saja. Kemudian meluas relasi pertemanan. Tentunya relasi pertemanan ini harus kita saling terlebih dahulu dengan yang lain lagi. Cukup. Oke, jadi itu ya Kak, ada untuk masa perkuliahan saat ini. Gimana? Maaf, keputus. Iya, dalam perkuliahan itu tuh baik nggak sih Kak gitu? Mengenai circle dalam perkuliahan. Yang pertama yaitu mengenai circle itu mengenai circle itu sebenarnya sudah ada sejak zaman SD, sejak zaman SMP, sejak zaman SMA ya. Biasanya kan di zaman SD, SMP kita hanya berteman dengan teman bangku ini atau cuma teman belakangnya ini atau gitu. Kemudian dengan teman-teman yang lain tidak terlalu akrab. Kemudian yang membedakan apa yang di kampus, yaitu kalau di kampus circle ini antara circle dalam kampus itu lebih kuat, yaitu biasanya di kampus itu kalau sudah masuk dalam circle itu biasa main kemana-mana atau nongkrong kemana-mana seperti itu. Nah, ini kemudian bagaimana jika seseorang yang tidak memiliki circle, apakah itu termasuk perundungan atau tidak? Menurut saya itu bukan suatu perundungan. Karena yang korban yang tidak mendapat circle biasanya dari diri dia sendiri, seperti malu bersosialisasi ataupun pendiam. Mungkin cukup. Iya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang perundungan dan hal ini.
Jika tidak ada, ini ada pertanyaan lagi dari kami, Kak, tentang ke pelecehan seksual lagi nih kayaknya, Kak. Nah, jadi bagaimana seharusnya sikap mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampusnya, malah membuli korban? Itu gimana, Pak? Baik, ada pertanyaan, bagaimana jika korban kekerasan seksual malah dibully atau gimana? Mungkin bisa diulangi karena terputus-putus lagi, maaf. Oh iya, Kak, minta maaf ini sinyal saya agak ada gangguan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana seharusnya sikap mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampusnya. Terlebih lagi banyak mahasiswa yang malah membuli korban tersebut. Baik, terkait bagaimana sikap yang harus dilakukan terhadap korban kekerasan seksual karena biasanya melakukan tindakan bully malah terhadap korban kekerasan seksual. Yang pertama yaitu perlu adanya rangkulan dari sesama mahasiswa yang lain. Artinya gini, ketika si korban kekerasan seksual sudah beraktivitas normal di lingkungan kampus, tetapi malah dilakukan, malah dijadikan sasaran perundungan, maka dari teman-teman yang lain harus melapor terhadap pelaku mahasiswa yang melakukan perundungan terhadap korban tersebut. Mungkin itu. Promosi. Kak, izin bertanya bisa? Oh iya, Pak, silakan. Oke. Saya tanya tentang kebiri kimia ini bisa Kak, Kakak respon. Ya. Tadi saya tangkap itu ada kekerasan, kontak fisik. Jadi kalau pencegahan kekerasan seksual itu di kampus itu meliputi pembentukan satuan tugas. Jadi itu bisa berdampak pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan atau tenaga pendidik di luar kampus atau di area kampus itu. Jadi kekerasan seksual itu tindakan secara verbal, non fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan saya Kak, bagaimana kebiri kimia ini dilakukan dan apa efek dari kebiri kimia ini? Apakah orang yang di kebiri kimia ini masih bisa ereksi? Dan kebiri kimia itu permanen atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Pertama, kebiri kimia bisa ereksi atau enggak, saya belum tahu karena belum merasakan tentunya. Yang kedua yaitu sepengetahuan saya untuk kebiri kimia ini bisa menjadi tindakan yang tepat agar
si pelaku agar si pelaku yaitu jerah dan tidak melakukan hal tersebut. Kemudian poin kedua yaitu apakah kebiri kimia ini permainan atau tidak. Pengetahuan saya belum sampai ke situ, belum tahu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menjawab. Ya, apakah ada yang ingin menjawab? Apa menanggapi, membantu pertanyaan dari kakak tadi? Atau Kak Rain Susilo, apakah jawabannya sudah cukup atau kurang? Ya, cukup, Kak. Tapi saya saran sedikit ya, Kak. Kalau kebanyakan yang saya pelajari di Pak dosen saya di Universitas Merdeka Malang, kalau kekerasan seksual kebanyakan dampak negatif banyak di masyarakat atau pemerintah itu artinya tidak ada demokrasi, Kak. Itu saja yang saya saran. Terima kasih, Kak. Oke, sarannya sangat baik. Terima kasih Kak Rensi Silo. Ya, sama-sama. Ya, tiba saatnya untuk diskusi kita pada malam hari ini telah selesai. Kita akan melakukan atau mengadakan games. Untuk silakan yang bertugas memimpin games. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memandu games, yaitu games tebak gambar. Oke, nanti kita untuk cara bermainnya itu pada setiap slide akan muncul petunjuk tebak gambar berupa objek dan huruf. Kemudian petunjuk objek dan huruf ini akan mengarah pada jawaban yang terdiri dari nama benda, nama hewan, dan tempat, dan lain-lain. Kemudian bagi peserta yang ingin menjawab, langsung saja raise hand. Nanti panitia akan membuka mic-nya untuk peserta yang ingin menjawab. Oke. Sebentar ya. Pencetnya sekali jalan. Jadi games ini berlaku untuk semua peserta ya, bagi Bapak Ibu dosen juga boleh, moderator juga sama pembicara juga boleh. Semuanya intinya. Oke, jadi untuk gambar pertama ini kita adakan percobaan dulu, biar yang selanjutnya bisa dijawab. Jadi coba boleh yang gambar pertama ini ada yang bisa menjawab? Ini gambar, coba ada yang ingin menjawab boleh raise hand. Langsung on cam sama on mic ya kalau yang mau jawab. Baik, untuk yang pertama Kak Naftali boleh
boleh on cam sama on mic terus menjawab. Izin menjawab. Ya. Jawabannya kolam susu. Benar. Terima kasih. Yeay. Jadi yang bingung gambar ini adalah gambar apa? Kenapa jadi kolam susu? Karena itu adalah yang warna hijau itu buah kol ya, kol. Terus ditambah am jadi kolam. Itu ada susu. Jadi jawabannya kolam susu. Untuk next untuk yang percobaan kedua ya, terakhir untuk games yang selanjutnya. Nah, ini ayo siapa yang bisa jawab langsung raise hand. Juga. Ada yang lain? Oke. Untuk Friska Adriani, open mic sama on cam, boleh langsung menjawab. Izin menjawab, jawabannya koperasi mandiri. Benar. Yeay. Coba yang tadi menjawab, kenapa sampai bisa jawabannya itu koperasi mandiri? Boleh dijelaskan? Karena itu kan ada gambar koper sama dasi. Kemudian D-nya dihilangin jadi koper ditambah ASI. Kemudian ada orang mandi ditambah RI. Jadi koperasi mandiri. Benar. Oke, kita masuk pada games. Jadi ini jawaban yang tadi ya untuk pertanyaannya coba gambar yang tadi dijawab oleh Friska, benar ya, koperasi mandiri. Oke, mari kita masuk pada games yang sebenar-benarnya. Oke, untuk yang pertama, apakah ada yang bisa menjawab? Ini gambar apa? Boleh raise hand. Ayo, apa gambarnya itu? Menjelaskan tentang apa? Oh, ada Friska Adriani Putri lagi. Ibu Friska, boleh menjawab? Belum dewasa bukan? Apakah ada pertanyaan yang apakah ada jawaban yang lain dari selain Friska Adriani Putri? Oke, Kak Naftali. Dipersilakan Kak Naftali. Jawabannya sama, belum dewasa. Bisa dijelaskan Kak Naftali kenapa sampai jawabannya itu belum dewasa? Halo, Kak Naftali. Atau Friska Adriani Putri boleh menjelaskan kenapa sampai jawabannya itu belum dewasa? Karena di situ ada gambar belut, kemudian huruf T-nya diganti dengan huruf M, terus ada gambar dewa ditambah dengan huruf sa, jadi belum dewasa. Benar. 100 untuk Friska Adriani Putri dan Kak Naftali. Oke, lanjut. Ya, jadi jawabannya belum dewasa ya. Oke. Untuk coba gambar selanjutnya, boleh. Ayo, siapa yang mau jawab? Selain Friska Adriani dan Kak Naftali, ada yang mau menjawab? Oke. Kak Restika, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Itu jawabannya Mbak Bibir. Benar. Coba Kak, jelaskan kenapa jawabannya bisa
Karena kan itu ada buah, terus juga ada di buahnya itu ada gambarnya bibir, jadi namanya buah bibir. Oke, untuk coba gambar selanjutnya. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Habis itu tanya. Ini dari tadi yang jawab cuma tiga orang, padahal pesertanya 33 orang. Apa enggak ada yang bisa menjawab? Apa ini kesempatannya untuk semua peserta, kok 3 orang aja yang menjawab? Oke, itu jawabannya untuk jawaban yang tadi ya, buah bibir. Pertanyaan selanjutnya ini untuk apa? Kakak yang tadi menjadi pembicara, boleh bisa menjawab, Kak Riskon, kesempatan diberikan kepada kakak, boleh. Wah, kayaknya untuk yang lain, apakah bisa menjawab? Ini gambar apa? Ya, ada Evni yang raise hand. Oke, Evni boleh on cam sama on mic, terus menjawab. Izin menjawab ya. Itu keselamatan presiden. Benar. 100 untuk Evni. Jadi jawabannya keselamatan presiden. Untuk Evni, boleh menjelaskan kenapa sampai jawabannya itu keselamatan presiden? Itu kan di atas ada terus gambar kayak orang menyelamatkan gitu. Jadi keselamatan, terus ada mata, keselamatan, ada N kan, tambah N. Jadi keselamatan, terus ada gambar presiden. Oke, untuk mengoreksi sedikit itu ada kata ke, ya kata huruf K dan E, jadi ke itu orang sedang menyelam. Jadi selam maksudnya. Jadi keselam tambah mata dan N keselamatan itu adalah gambar presiden. Jadi keselamatan presiden jawabannya. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya. Banyak sih. Ya. Oke. Untuk gambar selanjutnya, apakah ada yang bisa menjawab? Baik, ada Kak Belia Pen sama Alia, Kak Alia, tapi yang duluan Kak Belia, jadi diberikan kesempatan kepada Kak Belia untuk menjawab. Boleh open mic sama on cam, Kak? Ya, maaf Kak. Izin menjawab. Jawabannya keong racun. Kenapa sih bisa? Kamu boleh jelaskan kenapa jawabannya sampai bisa jadi keong racun? Maksudnya jawabannya bisa enggak deh, yang jawabannya itu keong racun. Boleh jelaskan? Karena ada gambar keong sama gambar botol tapi dia ada tengkoraknya. Gitu, Kak. Oh, benar. Nah, benar ya jawaban dari Kak Belia, yaitu keong racun. Selanjutnya, Kak. Ayo, untuk tebak gambar selanjutnya, ada yang bisa menjawab? Baik, ada Fitria Widiani, Evni Ratnato Aini, sama Kak Belia. Tapi yang duluan raise hand Fitria Widiani ya. Oh, enggak. Kak Belia duluan. Oke. Tidak terlambat. Boleh Kak dijawab?
Ini izin menjawab Kak. Untuk jawabannya gejala awal. Kenapa sampai bisa jawabannya gejala awal, Kak? Kan? Karena pertama ada huruf ada kalimat GE atau huruf GE, terus ada gambar jala, ada awan tapi N-nya diganti pakai L, jadi awal gitu Kak. Benar. Kasih untuk Kapilia. Benar ya, jawabannya gejala awal. Benar, sesuai yang tadi jelaskan Kapilia. Next. Ini adalah kita lanjut ke tebak gambar selanjutnya. Ini tebak gambar yang terakhir. Sangat mudah. Dan dipersilahkan untuk siapa yang Astuti. Ada Astuti mantu nenek. Halo Tuti, boleh on cam sama on mic untuk menjawab. Daun pandan. Tuti, coba jelaskan. Mengapa? Maaf. Mengapa sampai itu daun pandan, boleh jelaskan, Tuti? Karena di situ ada gambar daun, gambar panda, sama huruf N. Jadinya daun pandan. Oke, 100 untuk sekian dari games kita hari ini. Sangat pintar sekali orang-orang yang ada di dalam yang menjawab. Terima kasih, dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, cukup seru ya. Gamenya ini sangat mengasah otak buat kita semua. Ya, sampainya kita di akhir acara, saya ucapkan, oke, nanti sebelum selesai kita akan melakukan sesi cara apa, foto dulu. Kayaknya lebih baik foto sesi dulu deh. Sesi foto terlebih dahulu, oke. Ya, boleh on cam semua ya teman-teman. Oke, untuk slide pertama, siap semua ya? 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Baik, oke, selesai. Ya, terima kasih untuk si PDG yang sudah mengambil gambar kita semua. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Kak Rizkon yang telah bersedia untuk mengisi diskusi dialog hari ini dengan tema cegah kekerasan seksual dan perundungan atau bullying dalam lingkungan kampus. Sebelum saya tutup, saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa Himafar akan mengadakan webinar popularitas pada tanggal 27 Februari
yang akan membahas mengenai pelecehan seksual dan anti narkoba. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya yang telah berkenan menyempatkan waktunya pada malam Minggu hari ini. Dan bila mana rekan-rekan yang hadir dalam podcast ingin mengikuti UKM Satgas, mungkin bisa langsung menghubungi Kariskon atau rekan-rekan yang ingin melaporkan atas perundungan atau pelecehan seksual boleh untuk menghubungi Kariskon atau UKM Satgas ini. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya